Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Bapak Ibu penguji pembimbing, ada Ibu Tari, Pak Iqbal, orang tua Fadil dan juga Fadil ya. Ya, Pada hari ini kita akan menyaksikan presentasi konferensi akademik siswa dari Ananda Fadil ya dengan mata pelajaran fisika ya tentang listrik dinamis. Kepada Fadil waktunya 25 menit sudah dengan tanya jawab. Oke, dipersilakan Fadil. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin perkenalan dulu. Saya Fadil dari kelas 9 dan sekarang saya akan mempresentasikan topik KAS yang saya pilih pada semester ini yang yang bertajuk listrik dinamis. Oke. Jadi pada presentasi ini kita akan melihat dulu daftar isinya. Yang pertama ada pelajaran yang diminati. Yang kedua explanation, application, perspective, self knowledge, dan yang terakhir ada reflection. Kenapa saya memilih fisika? Poin yang pertama tentu karena itu sangat menantang bagi saya. Sangat menantang karena memaksa saya untuk menafsirkan apa yang terjadi pada alam dalam suatu bentuk persamaan matematika dan sebaliknya. Itu tuh seperti mengkode dan mendekode. Terus yang kedua ada prinsipal. Fisika itu memaksa saya untuk berpikir secara prinsip apa yang sudah ditetapkan pada dasarnya lalu dikembangkan jadi persamaan-persamaan lanjutan atau sebaliknya. Dari persamaan-persamaan lanjutan kita lihat nih bagaimana dasarnya. Terus yang ketiga itu adalah natur karena saya suka mengamati apa yang terjadi di alam. Jadi saya rasa fisika ini cocok karena menggabungkan matematika dan alam itu sendiri. Dan yang keempat tentu adalah matematika karena saya sangat suka matematika. Eh, Daftar topik fisika sama satu semester ini. Yang pertama itu ada medan listrik. Jadi medan listrik itu eh, mempelajari bagaimanakah muatan-muatan itu dapat menghasilkan medan atau area yang dipengaruhi oleh listrik atau muatan itu sendiri. Listrik statis itu mempelajari bagaimana muatan-muatan dalam suatu benda itu diam. Jadi listriknya itu tidak mengalir elektron-elektronnya. Yang ketiga ini adalah topik yang saya pilih adalah listrik dinamis. Jadi listrik dinamis itu mempelajari bagaimana muatan-muatan itu bergerak sehingga menciptakan listrik yang bergerak juga. Nah, yang terakhir adalah medan magnet. Medan magnet itu mempelajari daerah di sekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya magnet itu sendiri. Nah, Nah, kita masuk ke topik yang pertama yaitu apa itu listrik dinamis. Listrik dinamis itu adalah muatan-muatan elektron, bukan hanya elektron, cuma muatan-muatan yang bergerak gitu. Jadi dia menghasilkan listrik. Kenapa muatan-muatan itu bisa bergerak? Terus apa yang membedakannya dengan statis? Mari kita bahas lebih lanjut. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan mengapa muatan itu bisa bergerak, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya tuh ada faktor yang menentukan jumlah arus listrik itu dapat mengalir gitu. Nah, ini juga terhubung dengan pertanyaan kenapa muatan itu bisa bergerak. Nah, ini dia alasan kenapa listrik itu yang bisa bergerak menjadi arus. Karena satu, yaitu ada perbedaan potensial listrik. Jadi, karena ada perbedaan potensial, arus muatan-muatan itu dapat bergerak dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Kita bisa mentafsirkannya dalam analogi air terjun gitu. Air terjun itu kenapa dia itu bisa jatuh, bergerak jatuh? Karena ada perbedaan potensial. Di sini potensialnya tinggi dan di sini potensialnya rendah. Dia itu ditarik oleh gaya gravitasi sehingga airnya itu dapat bergerak. Begitu juga dengan listrik. Listrik itu seperti yang kita lihat dalam gambar, di sini potensialnya tinggi sekali dan di sini potensialnya itu sangat rendah. Sehingga eh, muatan-muatan yang ada di dalam sini yang kelebihan muatan dia tuh bakal bergerak ke muatan yang rendah. Nanti kalau seimbang dia bakal jadi listrik statis lagi, bukan listrik dinamis. Nah, muatan-muatan yang bergerak itu disebut sebagai arus. Arus itu apa sih? Arus itu adalah jumlah muatan yang melewati suatu daerah per satuan waktu. Misalkan di sini saya punya sebuah penampang.
Misalnya panjang penampang ini tuh 1 meter dan dalam 1 meter itu ada 3 muatan yang bergerak dalam 1 detiknya begitu. Itu yang disebut sebagai arus. Cuma seringkali arus ini dihitung dalam lingkup area yang sangat-sangat kecil gitu. Kenapa? Agar arus itu dianggap bahwa dia tuh bergeraknya independen dan tidak dipengaruhi oleh arus satu sama lain. Terus yang terakhir itu adalah hambatan. Hambatan itu eh, adalah suatu faktor yang menghambat arus, banyaknya arus yang lewat gitu. Seperti yang dibilang oleh gimana cara baiknya? Seperti yang dikatakan dalam hukum Ohm tadi, ada faktor yang menentukan jumlah arus listrik dapat mengalir. Eh, Kalau misalnya nin dalam suatu penampang normal, tanpa ada hambatan gitu, dia itu ada 5 arus listrik yang dapat mengalir dalam 1 meter per detiknya. Cuma dalam penampang ini diberikan hambatan sehingga yang keluar itu yang seharusnya tadi 5, ternyata yang keluar itu cuma 3 muatan per detik per meternya saja. Begitu. Jadi hambatan ini ada suatu alat aplikasinya itu digunakan dalam resistor. Misalkan ini sebuah resistor. Terus di sini ada jalur yang berkelok-kelok. Karena panjang lintasannya makin panjang, otomatis muatan yang keluar per detiknya itu makin sedikit karena dibutuhkan waktu yang makin lama buat keluar begitu. Ini adalah jenis rangkaian listrik. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana tempat dalam listrik itu dapat mengalir. Jadi ada dua. Yang pertama itu adalah seri. Nah, seri ini kalau kita lihat di sini tuh arus itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah dalam satu jalur dengan beberapa hambatan di dalamnya. Yang berarti dapat kita artikan bahwa arusnya itu sama karena cuma ada satu jalur doang. Cuma apa yang berbeda? Yaitu adalah hambatan dan beda potensialnya. Kenapa beda potensial berbeda? Padahal kan di sini cuma ada satu beda potensial. Kenapa bisa ada beda potensial yang berbeda? Kita lihat di sini bahwa ada 3 hambatan. Nah, kalau berdasarkan hukum Ohm tadi, V itu didapat dari I dikali R. Nah, karena hambatannya berbeda-beda, otomatis eh, beda potensialnya juga berbeda-beda begitu. Dalam rangkaian seri, di sini saya contoh ambil dari gambar di situ. I1 itu sama dengan I2 sama dengan I3. Jadi arusnya itu tetap sama. Lalu yang kedua adalah V. V total. V total itu adalah diambil dari V1 dari ini, V2 ini, dan ini. Itu dijumlahkan semuanya. V1 tambah V2 tambah V3. Dan yang terakhir adalah R. R itu juga tinggal dijumlahkan saja. R2 ditambah R3 begitu. Itu untuk yang seri. Selanjutnya kita akan membahas yang paralelnya. Yang paralel apa yang dapat kita tafsirkan ketika ada percabangan? Yang pertama, arusnya tentu tidak sama ya dong mengalirnya. Yang berarti arusnya itu didapat dari arus yang ini di satu, katakanlah ini I1 ditambah I2. Karena di sini kan ada pas satu, ada pas dua. Terus bagaimana dengan tegangan beda potensialnya, voltasenya? Voltasenya itu sama dalam pas satu maupun pas dua. Kenapa? Karena dia juga ujung-ujungnya mengalir pada baterai yang sama tanpa diganggu gugat oleh R1 R2-nya. Karena R1 R2-nya itu berbeda tempatnya dalam satu pas. Nah, selanjutnya sekarang kita akan menafsirkan apa yang kita lihat dalam fenomena tersebut menjadi sebuah persamaan. Yang kita dapatkan I total itu sama dengan I1 ditambah I2 berdasarkan apa yang kita lihat dari ini. Cuma secara umum I-nya itu bisa ditambah sampai I ke N gitu. Selanjutnya ada V. V itu sama saja mau di sini, mau di sini. Jadi V1 sama dengan V2. Selanjutnya yang berbeda adalah R.
cara mencari R itu adalah satu per R total, RT, sama dengan satu per R1 ditambah satu per R2. Kenapa bisa begitu? Saya akan membuktikannya. Berdasarkan hukum Ohm yang kita dapatkan tadi bahwa V sama dengan I dikali R. Kita mau melihat sekarang R sama dengan berapa? R sama dengan eh, V per I ya. Nah, sebentar. Saya- ini kita bagikan dengan R, kita coret. Jadi V per R sama dengan I. Nah, I sama dengan V per R kan. Kita perhatikan lagi, I sendiri, I, I total itu I1 ditambah I2 ditambah I seterusnya. Nah, dari situ kita dapatkan IT sama dengan, karena I sama dengan V per R1 ditambah V per R2. Nah, I-nya sendiri kan juga V per R. VR, eh, V per R sama dengan V per R1 ditambah V per R2. Ini bisa kita keluarkan. 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, di sini ada V, di sini ada V. Kalau sama-sama kita bisa bagi. Jadi kita coret, 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 coret. Sehingga menyisakan 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Begitu. Oke, lanjut. Di sini ada jenis arus atau sumber arus, jadi ada hubungan antara besarnya arus dengan periode waktu. Nah, yang tadi saya bahas itu adalah direct current, di mana jenis arusnya itu selalu konstan per waktunya. Tetapi seiring berkembangnya zaman, manusia itu juga menemukan suatu inovasi baru, di mana mereka menemukan alternating current atau arus bolak-balik. Kalau di sini kita lihat besarnya waktu itu bisa naik terus turun, naik turun. Kenapa bisa begitu? Apakah beda potensialnya itu berubah? Yang dari awalnya itu bergerak dari potensial tinggi ke rendah, tiba-tiba ke rendah ke tinggi. Sebenarnya tidak begitu. Eh, Arus bolak-balik itu didapatkan dari sini. Misalkan kita punya sebuah baterai, ini kutub plus, ini kutub minus. Berarti baterai itu bakal mengalir seperti ini kan. Nah, manusia memasang suatu generator, di mana generator itu terdapat magnet, atau di sini juga dapat dikatakan sebagai cikal bakal munculnya elektromagnetik. Misalnya di sini terdapat generator, zep, ini dipasang kawatnya, ini kutub S, ini N. Kita lihat seperti ini. Apa yang terjadi ketika kutub S bertemu dengan muatan positif? Dia pasti akan saling tarik menarik kan? Berarti di sini dia akan searah. Tapi magnet ini tuh diputar. Misalnya magnet itu diputar seperti ini, searah dengan jarum jam. Maka ketika north-nya itu menyentuh north, plus ketemu plus, akan terjadi gaya dorong mendorong, sehingga arah gerak elektronnya itu akan berbalik gitu. Nah, umumnya ketika north bertemu north atau ada dorongan, itu terjadi puncak di mana dorongan itu terjadi. Nah, dia itu ada di sini nih. Lalu bagaimana ketika dia itu netral? Ketika dia netral, dia akan menyentuh nol, dan ketika dia searah, dia akan menyentuh puncaknya. Gitu. Terus ada hambatan jenis. Nah, jadi eh, ada hambatan jenis yang berbeda-beda pada setiap kawat gitu. Ada kawat yang terbuat dari tembaga, ada kawat yang terbuat dari emas, atau kadang-kadang
eh, banyak sekali logam yang dipakai. Nah, dari situ muncullah hambatan jenis yang berbeda. Dari situ muncullah konduktor, semikonduktor, dan isolator. Jadi ada penghantar listrik yang baik, ada penghantar listrik yang sedang-sedang saja, ada juga penghantar listrik yang tidak dapat menghantarkan listrik, jadi sangat buruk gitu penghantar listriknya. Kalau divisualisasikan, eh, rumus ini tuh seperti ini. Misalkan saya punya saya punya sebuah penampang dengan luas penampang lingkaran yaitu A dan panjang yaitu L. Maka hambatannya adalah hambatan jenis yang dimiliki oleh bahan dari penampang ini yaitu rho dikali L dibagi A. Ketika L per A-nya ini menyentuh satu satuan itu sama saja seperti kita memaknai mencari hambatan dalam satu satuan panjang begitu. Eh, Terus ada hukum satu Kirchhoff. Jadi hukum satu Kirchhoff ini menyatakan manifestasi dari kekekalan energi yang ada dalam listrik dinamis. Kalau misalkan ada satu buah rangkaian listrik, kemudian dia dipecah jadi tiga. Yang misalnya ini I1, ini I2, ini I3, ini I4. Nah, maka I1, I2 ditambah I3 ditambah I4 ini sama dengan I1. Jadi jumlah arus listrik yang masuk itu sama dengan jumlah arus listrik yang keluar. Jadi dia tidak berkurang sama sekali. Mirip dengan prinsip kekekalan energi bahwa energi itu tidak dapat dikurangi, hanya bisa diubah saja. Terus ini ada daya listrik. Daya listrik itu adalah besarnya usaha yang dikeluarkan per satuan waktu. Jadi P itu atau daya listrik itu bisa disebut juga sebagai energi yang dikonsumsi. Misalnya daya listrik lampu ini berapa watt gitu, maka dia membutuhkan sebesar ini. Ini catatan tugas saya selama ini. Selama Pak Iqbal menjelaskan, saya hanya mencatat materi-materi yang penting saja. Jadi saya lebih aktif bertanya dan mendengarkan daripada mencatat. Terus kalau misalnya mencatat sendiri, menurut saya untuk diri saya kurang efisien karena kalau saya mencatat saya tidak fokus apa yang didengarkan dan apa yang saya dengarkan dan mengeluarkan pertanyaan itu lebih masuk ke otak saya. Jadi catatan saya hanya dua saja dan yang penting-penting saja. Terus aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Listrik itu ada dalam sistem kelistrikan rumah kayak misalnya ini itu dialiri oleh arus listrik, terus ada peralatan elektronik, AC dan sebagainya. Terus ada buat penangkalan petir. Jadi listrik itu bergerak, elektron-elektronnya ditangkap oleh petir dan disalurkan ke dalam tanah ataupun penyimpanan daya listrik. Ada juga alat telekomunikasi. Nah, jadi listrik itu dipakai di alat telekomunikasi di mana? Di elektromagnetiknya. Karena kan alat telekomunikasi itu memancarkan elektromagnetik. Jadi tanpa elektromagnetik, rasa-rasanya kita tidak mungkin untuk berkomunikasi melalui telepon. Selanjutnya kita akan membahas soal eh, tiga resistor disusun secara seri paralel dengan R1 yaitu 4 ohm dan R2 6 ohm yaitu disusun secara paralel. Nah, hasil paralelnya itu disusun seri dengan R3 yaitu 5 ohm. Rangkaian dihubungkan dengan baterai dengan beda potensial atau tegangan yaitu 12 volt. Namun, baterai memiliki hambatan dalam yaitu R1. Berdasarkan data di atas, tentukan hambatan total rangkaian, tentukan arus yang mengalir, dan jelaskan mengapa tegangan pada rangkaian tidak sepenuhnya digunakan pada resistor luar. Sebelum kita menjawab pertanyaannya, alangkah baiknya kita menggambarkan rangkaian itu tuh seperti apa sih? Ini beda potensial. Apa yang dimaksud seri paralel? Jadi seri paralel itu ada suatu rangkaian paralel yang disusun berseri. Misalnya begini. Zep, ini ada hambatan, ini ada hambatan. Ya, jadi ini yang dinamakan seri paralel. Jadi ada paralel di dalam seri. Nah, ini yang katakanlah R1, ini R2, dan ini R3 dengan baterai yaitu 12 volt. Kita diminta untuk tentukan hambatan total rangkaian. Nah,
Dalam menentukan hambatan total rangkaian, kita mulai dari yang terkecil dulu, yaitu hambatan paralelnya. Hambatan paralel kan tadi kan 1/R1 ditambah 1/R2. Jadi, 1/R sama dengan 1/4 ditambah 1/6. Atau yang equal to 2/24 dan 10/24. Tapi yang kita mau cari itu R bukan 1/R-nya. Maka tinggal kita balik saja. R sama dengan 24/10. Atau sama dengan 2,4 ohm. Begitu. Ini adalah hambatan totalnya. Selanjutnya adalah tentukan arus yang mengalir. Ini adalah hambatan total terminal. Jangan lupa kita hampir men-skip suatu yang sangat penting yaitu bahwa baterai memiliki hambatan dalam sama dengan R1. Hmm, Selanjutnya 2,4 ditambah 1 yaitu 3,4 ditambah R3-nya tadi saya lupa masukkan sama dengan 8,4. Ini adalah hambatan total dalam satu rangkaian. Selanjutnya kita disuruh menentukan jumlah arus yang mengalir. Jumlah arus yang definisi arus yang mengalir adalah volt per eh, hambatan ya berdasarkan hukum Ohm tadi. Maka kita dapatkan I IT itu sama dengan eh, 12 volt dibagi 8,4 atau ini sama dengan 1,43 mendekati 1,43. Terus kita diminta untuk menjelaskan mengapa tegangan pada rangkaian tidak sepenuhnya digunakan pada resistor luar. Karena ada pengaruh resistor dalam baterai atau hambatan dalam baterai. Jadi eh, yang kalau kita hanya menghitung 7,4 itu hanya hambatan terminalnya saja tanpa menghitung hambatan dalam baterai. Sedangkan yang kita inginkan adalah menghitung jumlah keseluruhan tegangan eh, dibagi oleh hambatan totalnya gitu. Pertanyaan. Suaranya hilang, Fadil. Tes, tes. Terdengar, Pak? Coba, Fadil. Tes Ya tes. sudah, udah. Oke, Pak. Nah, ini tuh kimia kimia itu menjawab pertanyaan saya kenapa muatan-muatannya itu tidak langsung turun saja. Nah, ternyata di dalam baterai itu ada yang nama tuh separator yang tersusun atas eh, katoda dan anoda gitu. Nah, terus yang bergerak dari di dalam ini hanya ion-ion plus saja seperti Na plus atau CH min gitu. Yang terakhir ada biologi. Di biologi yang seperti kita tahu bahwa di tubuh kita ini terdapat impuls listrik yang menuju saraf, otot maupun jantung. Dan ada satu lagi yang ingin saya angkat yaitu topik eh, belut listrik. Jadi belut listrik itu punya sebuah sel yang namanya itu elektroplugs yang dapat menghasilkan listrik dinamis gitu. Hmm.
self knowledge. Jadi saya punya kemampuan visualisasi yang cukup untuk memaknai sebuah persamaan dalam fisika. Jadi saya mampu mengkode atau mendekode suatu persamaan ke fenomena alam maupun fenomena alam ke suatu persamaan. Jadi tidak hanya menghafal, saya juga mengerti dan dapat memvisualisasikan fenomena alam tersebut. Namun dalam bentuk persamaan yang lebih kompleks, saya itu membutuhkan waktu yang lebih lama gitu untuk memvisualisasikannya dan memahaminya. Sebenarnya kalau waktu KAS-nya itu cukup lama, entah seminggu atau 2 minggu, saya ingin ada konsep integral yang saya gunakan di dalam listrik ini. Nah, karena bimbingan hanya 2 hari dan gladi 1 hari, jadi saya tidak cukup untuk memahami konsep integral dalam kelistrikan ini. Kelemahan diri saya tuh kurang disiplin. Kadang-kadang tuh mudah terdistraksi. Jadi kalau misalnya waktu bimbingan jam kosong gitu ya, terus guru pembimbingnya nggak ada, tiba-tiba ada teman saya yang mengajak saya main game, jadi saya main game. Kenapa itu bisa terjadi? Karena perencanaan saya yang kurang matang dan juga semangat juang saya yang kurang, sehingga saya tuh mudah terdistraksi dan tidak disiplin. Kekuatan diri. Nah, kekuatan diri saya tuh imajinatif. Saya tuh mampu memvisualisasikan seperti yang saya bilang tadi, suatu persamaan dalam bentuk gambar dan atau suatu gambar kepersamaan. Terus visual saya juga bagus dan saya lumayan logis orangnya. Jadi saya dapat mengerti membentuk suatu persamaan-persamaan itu berdasarkan gejala-gejala alamnya saja. Yang keempat, saya lumayan kreatif. Jadi dalam memanipulasi persamaan, saya tuh lumayan kreatif, tidak terbaku oleh rumus yang digunakan dalam buku. Tindak lanjut, saya akan mengurangi screen time saya karena screen time itu adalah salah satu faktor penggoda yang cukup besar. Terus yang kedua adalah journaling karena journaling itu membantu perencanaan saya yang sangat matang. Dan yang ketiga adalah menjalankan Kaizen. Kaizen itu seperti prinsip orang Jepang bahwa kita itu harus melakukan sesuatu kecil tapi dalam waktu yang konsisten gitu. Jadi kalau misalnya kita gambarkan grafiknya, eh, yang pertama itu kita lakukan kecil-kecil-kecil, dan makin hari kita akan terbiasa dan porsi kita akan bertambah. Jadi dampaknya itu bakal sangat-sangat besar kemudian hari. Nah, dampak ini disebut sebagai compounding effect. Harapan untuk guru untuk baik harapan untuk guru, saya harap semoga tahun depan Pak Iqbal tidak sibuk dan semoga urusannya dipermudah sehingga bimbingannya bisa lebih efektif dan intens. Harapan untuk orang tua, saya berharap orang tua selalu mendukung bakat dan minat saya serta menambah uang saku saya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Kita beri aplaus dulu untuk Fadil. Baik, Fadil, ya sebenarnya waktunya sudah lewat ya dari 20 menit, 25 menit. Tapi cukup menarik tadi pembahasannya. Saya langsung saja ke guru, oh Pak Iqbal dulu ya. Ke guru pembimbing Fadil, Pak Iqbal, dipersilakan. Itu. Sebentar. Ya, terima kasih Fadil. Penjelasannya sudah baik, baik. Fadil memahami materi itu ya. Cuman tadi analogi tadi yang hukum Kirchhoff itu bisa dipakai di awal tadi ya, hukum Ohm yang untuk seri dan paralel. Sebenarnya kan itu hukum Kirchhoff ya. Mungkin bayangannya kayak aliran sungai, terus arus sungainya bercabang. Nah, arusnya terbagi-bagi kayak gitu ya. Kayak arus listrik seperti itu. eh Paling seperti itu tadi, pemakaian dan pengerjaan soal udah ya baik. Kirain mau yang soal HOTS lebih sulit lagi, Fadil. Yang mana maunya? Sebenarnya saya ada satu soal lagi, jadi dia tuh ngebahas penampang diperpanjang eh, Oh, panjangnya, terus daerahnya kan makin kecil gitu. mm, Di situ kita disuruh hitung luas daerah yang baru, terus hambatannya tuh bagaimana. Itu yang pertama. Terus oke. yang kedua, saya Hmm, ada opsi jadi ada orang dia tuh pakai sistem microgrid dari panel surya, terus ntar hmm,
dialirkan kan, ada arus DC AC-nya, terus ada Mm-mm. inverternya. Cuma saya rasa waktunya sangat kepanjangan, jadi saya tidak bahas di sini. Ya, ya. Ya kalau yang luas penambang tadi bisa pakai yang integral tuh kalau misalnya. Bahas ya nanti lain kali ya. Ya mudah-mudahan ada kesempatan lain. Ya, dari saya terima kasih. Maaf, makasih juga doanya tadi. Terus saya lupa. Ya, terima kasih Fadil, terima kasih Bu Esti, Bu Tari. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Selanjutnya langsung ke Ibu Tarik ya, dipersilakan. Fadil, selamat ya. Ibu mengerti apa yang dijelaskan. Cukup Ibu sudah lama sekali tidak belajar konsep-konsep listrik ya. Kuliahnya juga di psikologi. Tapi ini jelas penjelasannya untuk 101 istilahnya ya. Pertanyaan dari tadi menyinggung tentang hambatan ya. Jadi apa sebetulnya kenapa kita memerlukan hambatan dalam listrik dinamis? Nanti boleh juga dikasih contoh misalnya apakah katanya sih hambatan itu bisa mengubah energi listrik menjadi bentuk energi lainnya? Oh Ya, iya. misalnya dalam prinsip apa tuh pemanas air misalnya. Ya, mungkin dari awal dulu tadi. Apa sebetulnya fungsi hambatan dalam listrik dinamis ini? Kira-kira apa saja gunanya dalam yang lebih aplikatif ya? Kenapa perlu ada hambatan? Kalau tidak ada hambatan, apa yang akan terjadi gitu pada alat-alat listrik? Kita Mas, tahu bahwa alat elektronik itu punya kapasitas daya listriknya, misalnya lampu ini berapa watt gitu kan. Apa yang terjadi ketika arus listriknya itu tidak diberi hambatan? Eh, Misalnya saya punya baterai, dia itu 12 volt, dipasangkan dengan eh, lampu yang hanya berapa dayanya tuh kecil lah, tidak sebanding. Kalau ini terus dialirkan tanpa ada penghambat, maka lampu ini akan mati atau meledak karena dia tuh over kapasitas. Nah, itu satu. Dan yang kedua, hambatan itu selain itu juga bisa diubah dalam bentuk energi yang lain. Jadi misalnya kalau ada hambatan yang berlebih, energi itu bisa diubah menjadi kayak lampu misalnya cahayanya lebih terang gitu. Atau misalnya speaker suaranya lebih keras gitu. Jadi energi kalau pemanas air saya kurang mengerti ya. Saya belum teliti lebih lanjut. Saya hanya meneliti barang-barang sederhana aja bahwa kelebihan energi itu bisa diubah menjadi suatu energi lagi. untuk mengatur dan membagi tegangan, Membagi tegangan itu maksudnya misalnya menyusun dua atau lebih resistor secara series, tegangan sumber dapat dibagi, diturunkan sehingga komponen tertentu menerima tegangan yang sesuai dengan kebutuhan operasionalnya. boleh diulang lagi? Kita ulang ya. Hambatan digunakan secara sengaja untuk mengatur dan membagi tegangan di dalam rangkaian. Pembagi tegangan dengan menyusun dua atau lebih resistor secara seri, tegangan sumber dapat dibagi atau diturunkan sehingga komponen tertentu menerima tegangan yang sesuai dengan kebutuhan operasionalnya. Bisa. Kalau kita lihat tadi ya rangkaian, kita back dulu deh. Eh, udah di close. Oke. Misalkan di sini ada dua atau lebih resistor ya dalam rangkaian seri gitu. Seperti yang tadi saya bilang bahwa rangkaian seri V totalnya itu dapat diambil dari V1 ditambah V2. Yang artinya semakin banyak resistor yang ada di dalam sini, maka tegangan yang diterima di sela-sela ini tuh bisa diatur. Jadi semakin banyak resistor tuh semakin kecil gitu. Jadi kita dapat membagi tegangannya berdasarkan komponen yang ada. Misalkan di sini daya listriknya itu besar, terus daya listrik di sini itu kecil. Cuma kita mau memasang ini dalam rangkaian seri, ya tinggal tambahin aja hambatannya. Jadi ini misalkan hambatan awal itu besar banget, V1. Terus dipakai di kapasitas lampu ini yang memerlukan energi yang cukup besar, cuma tidak boleh lebih besar dari ini. Jadi kita hambat sekali. Jadi kan itu kan bakal berkurang. Terus di sini dihambat lagi V2 karena ini eh, daya yang dipakai di lampu yang ini bakalan lebih kecil daripada lampu yang di sini. Jadi begitu. Itu adalah fungsi kenapa hambatannya. Clear. Jelas sekali. Terima kasih Fadil, selamat ya. Alhamdulillah. Ya,
Terima kasih Bu Tari. Selanjutnya saya persilakan kepada orang tua Fadil untuk memberikan komentar. Dipersilakan Bapak dan Ibu. Ya, tadi apa namanya, kekurangannya tadi itu suka terdistract ya Fadil ya. Padahal kalau oh, tadi kelebihannya adalah seorang yang kreatif. Kalau orang kreatif itu apapun hal yang datang, baik terdistract ataupun tak terdistract, maka orang kreatif otaknya muter gitu ya. Oh ini main game nggak apa-apa, main game buat refreshing. Tapi ketika terdistract sesuatu tadi, eh, mengubah energi, karena tadi basicnya adalah mengubah energi gitu ya, dari energi apa jadi energi apa. Nah ini kita ubah nih, kalau orang kreatif energi negatif jadi energi positif gitu, gitu ya. Ya, Nanti uang sakunya kita pikir dulu deh, perembukan dulu ya. Ya, harus udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya buat para guru, guru pembimbing seperti Pak Iqbal, Bu Tari, dan Bu Esti serta guru yang lainnya. Dan Alhamdulillah Fadil, Bunda ngeliat nih ya hari ini eh, Fadil itu dunia matematika semakin berkembang ya. Jadi Bunda melihat bahwa setiap tahunnya Fadil itu eh, mempelajari matematika itu tidak hanya murni, tapi juga untuk aplikasi untuk ilmu-ilmu yang lainnya seperti sekarang fisika gitu ya. Mudah-mudahan ke depannya Fadil makin berkembang, terus makin penasaran lagi, terus belajar dan belajar ya. Mungkin itu aja. Dan pesan satu, jangan lupa sholatnya tepat waktu gitu ya. Waktunya itu manajemennya tetap dipakai gitu ya. Bagus. Maksudnya apa hukum apa tadi Fadil yang orang Jepang tuh ya kecil 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 lama-lama kan jadi terbiasa gitu ya. Mudah-mudahan diperbaiki ke depannya ya. Ya mungkin itu aja buat Bunda. Selamat belajar, selamat penasaran terus gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rudi dan Bu Ica. Terima kasih juga Bapak Ibu penguji yang sudah hadir. Karena waktunya sudah habis, Fadil bisa menutup presentasinya. mungkin sekian presentasi KS semester ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Satu, dua, gaya bebas. Tunjuk Fadil. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Selesai. Nyanyi. Belajar listrik. Langsung aja. Yang tembak bisa di yang bisa panggil kontaknya. Oh itu. Kontak aja. Nanti apa tuh enggak? Oh iya benar. Sekarang ya. Ya, terima kasih sama bisa dulu. Oke. Nanti suka pesan enggak? Muslim gitu. Iya. Ada yang salah enggak? Pak Iqbal, kita tetap nanti jam 8.20 untuk imbang ya, Pak? Mangga Bu, ditunggu. Ah. Ya, Pak. Oh. Nanti orang tuanya